yang ada di Pak Samsir, yang backup. Ya. Oke, baik. Beberapa saat ke depan kita akan memulai. Recording in progress. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di kegiatan ID Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kelas Poin Indonesia. Kami disponsori oleh Wacom. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini insya Allah kegiatan training of trainers Kelas Poin ID Sulawesi Selatan bisa kita laksanakan. Salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan memulai kegiatan TOT kita, dan kami mengucapkan sekali lagi selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan kita di awal ini, kegiatan pembukaan yang insya Allah rundown acaranya seperti ini. Di awal kita akan bersama-sama mengikuti lagu Indonesia Raya dan Mars ID, dilanjutkan dengan doa, kemudian sambutan dari Ibu Ketua ID Sulawesi Selatan sekaligus membuka kegiatan TOT Kelas Poin ID Sulawesi Selatan. Setelah itu, setelah pembukaan maka akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dipandu oleh host, yang diawali dengan pembacaan panduan kegiatan TOT, kemudian ada materi kebijakan kurikulum merdeka dari Ibu Arfiani Babai, SPD MPD selaku Ketua ID Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada materi membangun kelas masa depan dengan Kelas Poin bersama Ibu Country Manager Kelas Poin Indonesia, Ibu Lisintia Aska Kusmawati. Kemudian materi selanjutnya yaitu instalasi atau pengenalan Kelas Poin yang dibawakan oleh Kelas Poin Certified Trainer Indonesia, Bapak Asmar Ahmad SPD. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Untuk itu, Bapak dan Ibu, mari kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama, mari kita menyimak bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars ID.
selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Samsir. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, sejenak saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya doa kita malam ini, kegiatan kita malam ini senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian, doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bapak dan Ibu yang beragama lain diharap untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam hari ini kami berhimpun dalam room virtual dalam rangka mengikuti kegiatan workshop kegiatan TOT Kelas Poin IG Sulawesi Selatan. Semoga kegiatan kami malam ini Allah senantiasa dalam ridha dan rahmat-Mu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami adalah hamba-Mu yang tak luput dari kelalaian. Olehnya itu, berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami, agar apa yang kami lakukan malam ini ya Allah senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk-Mu. Sehingga ilmu yang kami dapat beberapa hari ini dalam kegiatan TOT ini dapat kami implementasikan dalam pembelajaran kami di kelas masing-masing. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar dapat memimpin dan mengelola bangsa dan negara ini dengan baik, agar bangsa kami ini menjadi negara yang makmur, aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa anak-anak kami, dan jauhkanlah serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsir. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan TOT Kelas Poin IG Sulawesi Selatan kepada Ibu Ketua IG Sulawesi Selatan, Ibu Arfiani Babai. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya gimana? Oke? Oke, bagus Bu. Pak jelas Bu. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di kegiatan di wilayah Sulawesi Selatan untuk malam ini dan 1 minggu ke depan yang akan dipandu oleh 3 narasumber kita untuk tatap maya akan berlangsung selama 3 hari mulai malam ini. Kemudian besok malam dan tanggal 14 malam, alhamdulillah kita kembali bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan TOT Kelas Poin IG Sulawesi Selatan kerjasama dengan Kelas Poin Indonesia. Yang saya hormati Ibu Tia Aska, Country Manager Kelas Poin Indonesia. Selamat malam Ibu, selamat bergabung bersama kami. Satu kesyukuran bagi saya Ibu bisa hadir bersama kami memberi support untuk kegiatan kami malam ini. Kemudian para narasumber kita ada Pak Abdul Rahman, ada Pak Samsir Matilawang, juga ada Pak Asmar Ahmad. Terima kasih untuk kerja cerdas dan kerja keras bersama, kolaborasi yang luar biasa untuk teman-teman pengurus wilayah yang malam ini sudah mewujudkan salah satu program kita untuk tahun 2022. Kemudian yang sangat berbahagia malam ini Bapak Ibu peserta yang bergabung bersama kita, informasi dari
panitia kemarin yang berhasil untuk daftar di form pendaftaran itu ada kurang lebih 550-an sekian ya Pak Rahman ya. 524 Bu. Ya, 554. Jumlah yang cukup fantastis untuk kegiatan TOT. Mudah-mudahan bisa bertahan dan malam ini bisa bergabung keseluruhannya untuk bisa mengikuti kegiatan malam ini sampai dengan berakhir kegiatannya dengan penugasan secara mandiri yang nanti akan dipandu oleh para narasumber kita yang luar biasa malam ini. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya berharap apa yang akan kita peroleh, ilmu yang kita peroleh dari teman-teman narasumber itu benar-benar dapat diaplikasikan dalam pembelajaran kita di kelas untuk mewujudkan merdeka belajar. Oke. Nah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan malam ini saya membuka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Training of Trainer Kelas Point IGI Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Kelas Point Indonesia dibuka dengan resmi. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Namun sebelumnya, Bapak Ibu mohon maaf saya izin Pak Rahman ya. Ibu Tia sudah hadir di dalam room? Ya. Ada Ibu Tia, iya. Ibu, saya mohon izin untuk lift sejenak karena saya lagi ada, ini kebetulan saya lagi dalam perjalanan, lagi prepare untuk balik ke Indonesia. Terima kasih Bu Arsyad. Ya, insya nanti sebentar setelah ini mungkin saya akan bisa join kembali karena didaulat untuk membawakan materi tentang kebijakan kurikulum merdeka ya Pak Rahman ya. Ya, tapi saya mohon izin pamit sebentar Bu Tia ya. Siap Bu Arsyani, hati-hati dan semoga dimudahkan. Waalaikumsalam, terima kasih Bu, bye-bye. Terima kasih sama-sama. Oke, baik Pak Rahman, Pak Samsir, saya izin lift sejenak ya. Oke, iya, siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini, selamat ber-TOT Ria dengan Kelas Point Indonesia bersama IGI Wilayah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, lift sejenak. Baik, ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Arfiani yang telah membuka kegiatan TOT Kelas Point IGI Sulawesi Selatan pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kegiatan akan kita masuk pada penyajian materi karena Ibu Arfiani Babai sedang dalam perjalanan, maka nanti akan dilanjutkan dengan materi dari Mbak Tia, kemudian dari Pak Asmar, setelah itu ke Ibu Arfiani yang insya Allah akan dipandu oleh Pak Samsir selaku host. Ya, jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kegiatan TOT telah dibuka oleh Ketua IGI Sulawesi Selatan dan acara selanjutnya kami serahkan ke Pak Samsir selaku host. Dipersilakan Pak Samsir. Baik, terima kasih Pak Rahman atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian yang sama-sama berbahagia. Kegiatan pembukaan kegiatan TOT poin oleh IGI Sosial ini, dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu lagi saya berpanjang lebar, dan kita tentu bersiap untuk menerima materi pada malam ini, di mana materi ini akan dibawakan oleh Ibu Dri Sintia Aska Kusumawati. Beliau adalah Country Manager Kelas Point Indonesia, di mana materi yang akan dibawakan oleh Ibu Tia ini bertemakan membangun kelas masa depan dengan Kelas Point.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi demi efektif dan efisiennya waktu kita malam ini, saya persilahkan saja langsung kepada Mbak Tia untuk memaparkan materinya. Disilakan Mbak Tia. Terima kasih Pak Syamsir, Pak Amang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arfiani Babai, SPD MPD sebagai selaku Ketua Wilayah IGI Sulsel, dan narasumber yang ganteng-ganteng ya dari Sulawesi Selatan, ada Pak Certified Class Point Certified Trainer yang juga pengurus wilayah IGI Sulsel, luar biasa. Ada Pak Asmar Ahmad, SPD Class Point Certified Trainer plus Ketua Bidang Peningkatan Mutu Guru IGI Sulsel. Juga ada Pak Abdul Rahman SPD, selain Class Point Certified Trainer, beliau merupakan Koordinator Regional Luraya IGI Sulsel. Dan juga Pak Syamsir Moflud Lawang SPD, Class Point Certified Trainer, Bidang Informasi dan Komunikasi IGI Sulsel. Juga selamat malam, selamat bergabung Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak hanya dari Sulsel sepertinya ya, tapi dari ada berbagai daerah di Indonesia. Malam ini kita berkumpul atas rahmat Allah, luar biasa. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari ini hari tasyrik terakhir ya, hari makan-makan ya. Kemarin mungkin sudah potong-potong kambing, sudah nyate-nyate ya. Malam ini kembali belajar lagi, luar biasa gitu ya, keaktifannya, Masya Allah. Semoga diberkahi Bapak dan Ibu, semoga pahalanya berlipat ganda, dan pastinya mudah-mudahan tidak berhenti di sini, karena tajuknya adalah TOT Class Point, TOT Training of Trainers. Selamat datang para calon trainer Class Point-nya IGI Sulsel. Senang sekali hari ini saya, Tia, perwakilan dari Class Point di Indonesia, bisa bertegur sapa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saya izin Pak Syamsir, saya izin untuk share screen ya. Silakan Mbak. Baik, saya sudah siapkan ada satu PowerPoint yang ingin saya presentasikan Bapak dan Ibu. Untuk keefektivitasan waktu, saya akan langsung masuk ke materi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal siapa itu Class Point ya. Jadi di Class Point ini kita ada tagline-nya adalah membuat PowerPoint semakin powerful dengan pembelajaran yang interaktif. Jadi kita ingin sekali jadi supporter Bapak dan Ibu, supporter nomor 1 untuk memudahkan pembelajaran yang interaktif, di mana bisa digunakan tidak hanya di kegiatan daring, tapi juga di tatap muka, dan hanya menggunakan PowerPoint saja. Dan juga pastinya dapat diimplementasikan di dalam kurikulum Merdeka nih yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan ya. Jadi mudah-mudahan Class Point ini bisa menjadi salah satu dari pilihan perangkat Bapak dan Ibu untuk bisa menciptakan kelas interaktif dan membangun kelas masa depan. Wah, kelas masa depan. Kayaknya sudah kelas masa kini, bukan kelas masa depan lagi ya. Karena kita sudah ada di era kenormalan baru. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sedikit sharing terkait dengan Class Point ini bisa dibawa di kelas di tahun ajaran baru. Sudah banyak yang guru-guru yang sedang MPLS menggunakan Class Point, pengenalan di lingkungan sekolahnya ya. Baik, Bapak dan Ibu, Class Point ini memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan quiz secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Betul sekali. Jadi tidak keluar kemana-mana, tidak pakai aplikasi yang berbeda. Bapak dan Ibu guru biasa mengajar menggunakan PowerPoint. Nah, Class Point ada di situ, tergabung di dalam PowerPoint, memungkinkan dan memudahkan Bapak dan Ibu untuk berinteraksi dengan anak didik, baik di luar kelas maupun di dalam kelas ya. Di luar kelas maksudnya misalnya secara daring gitu ya. Tapi sudah banyak sekali guru-guru kita yang menggunakan Class Point pada saat tatap muka gitu. Baik, Bapak dan Ibu, salah satu keunggulan Class Point, jadi kita tadi tidak kenal, maka tidak sayang ya, kenalan dulu biar tambah sayang. Jadi salah satu keunggulan Class Point selain dia ada di dalam PowerPoint, siswa tidak perlu mendownload apapun untuk bisa bergabung di kelas kita. Nah, nanti akan selama 3 hari akan dipaparkan secara tuntas dan detail oleh para narasumber kita, dan nanti bisa langsung dipraktekkan bersama ya, Bapak dan Ibu. Saya mau tanya dulu deh sama Bapak dan Ibu yang hadir malam ini, kan kita tajuknya lagi kemarin Hari Raya Idul Adha ya.
boleh menjawab di kolom chat. Apakah Bapak dan Ibu doyan sate kambing? Nah, ceritanya bukannya malam ini saya mau bagi-bagi sate kambing ya Bapak dan Ibu, tapi saya tunggu jawabannya di kolom chat Zoom. Bapak dan Ibu silahkan. Saya mau tahu aja berapa banyak sih yang suka sama sate kambing. Kenapa? Oh, sudah biasa banget ya doyan. Alhamdulillah. Sama, saya juga suka banget sate kambing. Oh, ada yang tidak suka. Baik. Berarti sate ayam deh ya. Suka meski tidak banget. Oke. Nah, dengan ini saya tahu bahwa Bapak dan Ibu aktif memperhatikan siaran kita malam ini ya. Terima kasih sekali yang sudah berinteraksi melalui chat Zoom. Kenapa saya nanya sate kambing Bapak dan Ibu? Kalau saya cerita, saya itu penggemar sate kambing. Kalau saya ceritakan bagaimana rasanya sate kambing, kan paling sebatas membayangkan rasa ya Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya saya bilang sate kambing itu kadang sedikit alot tapi rasanya tuh agak pahit tapi enak, legit, sangat lezat. Apalagi terasa bakarannya bertemu dengan bumbu kecap. Nah, hanya sebatas membayangkan, tidak bisa merasakan. Nah, dengan Class Point, kami akan mengajak Bapak dan Ibu untuk merasakan sate kambingnya Class Point, yaitu bisa langsung merasakan rasanya gimana sih? Katanya interaktifnya gimana sih? Katanya mudahnya gimana sih? Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika nanti ada halangan atau rintangan, misalnya dalam kirain mau bagi sate kambing, dalam halangan dan rintangan untuk pertama kali download misalnya instalasi, nanti kami siap untuk membantu Bapak dan Ibu hingga instalasinya selesai ya, dan bisa langsung merasakan sate kambingnya Class Point dan bagi-bagi sate kambingnya di kelas dengan anak-anak. Baik, itu analogi saya saja. Baik Bapak dan Ibu. Nah, secara singkatnya nih ya, Class Point terhubung langsung di PowerPoint, menjadikan adanya pembelajaran dua arah tanpa keluar dari PowerPoint, dan siswa tidak perlu download apapun untuk bergabung ke kelas guru. Asyiknya lagi, semua jawaban siswa tersimpan di mana? Di perangkat Bapak dan Ibu guru langsung, bukan di mana-mana ya. Dan asyiknya lagi, nilai dapat di-download dalam bentuk Excel untuk dianalisa. Nah, ini akan ada penjelasan lebih lengkap. Baik, Bapak dan Ibu, jadi Class Point ini mengubah slide kita yang biasa ini menjadi quiz ya, dengan klik tombol saja bisa langsung interaktif. Semudah apa sih pengubahannya ya? Jadi ini saya ingin sedikit memberikan contoh bagaimana modul ajar kita yang sudah ready, sudah siap, bisa disulap menjadi pembelajaran dua arah. Kita hitung bersama coba ya, dia ada 1 menit ya, jadi klik gitu ya, masukin tombol ya, kurang dari 15 detik slide kita ini sudah jadi interaktif, bisa langsung digunakan. Nah, penasaran ya? Jadi nanti dagingnya akan dijelaskan oleh Pak Asmar, Pak Syamsir, sama Pak Abdul Rahman atau Pak Amang ya, panggilan kesayangan kita semua. Nah, saya hanya memberikan intro saja biar Bapak dan Ibu penasaran sama sate kambingnya Class Point ya. Katanya suka sate kambing. Dan ini Pak Amang pernah bilang langsung, Mbak Tia, murid saya itu jadi nggak ada yang pemalu lagi. Karena apa? Jadi ini saya tampilkan di sini adalah semua jadi efisien ya Bapak dan Ibu. Ini contoh di mana Class Point digunakan di kelas, lalu ibu gurunya bertanya kepada anak muridnya, apakah sudah jelas penjelasan yang tadi atau ada yang ingin dijelaskan kembali. Bayangkan Bapak dan Ibu, biasanya kalau kita bertanya di depan kelas, biasanya tidak semua murid ya menjawab, dan biasanya kita butuh waktu yang cukup lama untuk mendengarkan atau menerima respon dari seluruh murid di kelas. Nah, dengan Class Point semua jadi efisien. Jadi ternyata anak-anak kita yang ternyata kemarin selama pandemi itu juga ada guru baru yang bantu mengajarkan, yaitu Google, Brilio, apalagi itu ya, macam-macam ya, jadi luar biasa. Ternyata tidak hanya sama gurunya saja, tapi juga dengan teknologi. Ternyata anak-anak kita sangat terbiasa untuk menuliskan pendapat mereka, dan ternyata anak-anak yang tadinya malu, tidak pernah bicara di dalam kelas gitu ya, kalau ditanya gurunya biasanya kan DL ya, dia lagi ya yang jawab.
Hanya dengan class point kurang dari waktu 10 menit, bisa dilihat di sini, wah sudah ada 22 jawaban yang masuk. Bahkan jawabannya detail. Gurunya padahal cuma nanya ya, mana yang belum jelas, dan juga apakah yang tadi paham atau tidak. Kita bisa lihat di sini, ada Nabila Hasna bilang, Insya Allah sudah Ustazah, kalau ada kelas tambahan mau di bagian merasionalkan juga ya Ustazah, terima kasih. Luar biasa, jadi gurunya bisa tahu bagian mana yang mau diulang ke anak-anak atau ke siswa-siswa yang butuh pemahaman lebih lanjut. Kita bisa lihat siapa, Dinar Raya ya, di sini saya akan gunakan laser pointer. Di sini ada Dinar Raya, mana itu tadi Dinar Raya? Insya Allah paham Ustazah, menentukan nilai X pada pecahan. Coba kita lihat Hugi. Beberapa ada yang belum paham, terkadang saya bingung membedakan ini cara mengerjakannya pakai yang operasionalkan atau apa Ustazah. Luar biasa, kalau saya ngajar, saya tahu ada anak-anak saya yang belum paham seperti ini, saya jadi tahu ya, memisahkan, dan ini sesuai sekali dengan kurikulum Merdeka ya, dimana kita bisa memisahkan anak-anak yang digrupkan satu level untuk kita persiapkan untuk menerima materi ajaran ya, jadi dipersiapkan seperti mungkin apa ya, konsep flip classroom juga bisa ya gitu. Jadi bisa menyamakan persepsi sebelum memasuki pelajaran. Baik Bapak dan Ibu, lalu kami tanya ke guru-guru yang menggunakan class point. Bapak dan Ibu guru yang menggunakan class point, anak-anak senang nggak sih kalau pakai class point ya? Apa merasa terbebani? Jangan-jangan ya. Lalu kami tanyakan ke beberapa guru dan kami mendapatkan jawaban Bapak dan Ibu. Saya akan kembali menggunakan ini. Nah, jawabannya adalah, wah ternyata keren, menyenangkan. Minggu depan lagi ya Pak, mereka ketagihan, tidak bosan belajar. Muridku bilang seru Bu, menyenangkan, besok lagi ya katanya. Kemarin Bapak ajarkan puisi, sekarang class point. Nah, gurunya kreatif, ternyata bisa menggunakan aplikasi yang berbeda biar anak-anaknya merasakan adanya variasi pembelajaran ya. Jadi ternyata dan juga nggak ngantuk, lebih paham, tapi deg-degan. Bapak dan Ibu pernah nggak nanya anak-anak kita di kelas, kapan sih terakhir kali kalian deg-degan kalau dengerin pelajaran Bapak dan Ibu? Jangan ngantuk tidur nih ya. Nah, dengan adanya class point itu bisa membantu mereka untuk bisa belajar sesuai zamannya, sesuai kodratnya Bapak dan Ibu. Dan pastinya sulit nggak sih pakai class point? Bapak dan Ibu perasaannya gimana ya pakai class point? Apakah merasa terbebani atau merasa terbantukan? Kita tanya juga ke Bapak dan Ibu guru yang menggunakan class point. Bapak dan Ibu kalau pakai class point rasanya gimana sih? Ternyata jawabannya Bapak dan Ibu guru pendapatnya adalah sama dengan anak-anaknya, satu jiwa, menarik, menyenangkan, asyik, seru, siswanya bersemangat, katanya bikin penasaran. Saya orang Jawa nih, ada yang bilang wape, ape maksudnya bagus gitu ya, kreatif. Ada yang wasyik, pakai bukan cuma asyik tapi wasyik. Nah, Bapak dan Ibu guru, saya berharap Bapak dan Ibu merasa apa yang dirasa oleh para guru dan juga para murid, tidak hanya merasakan manfaat tapi bahagia. Nah, kadang kita suka lupa untuk memulai pembelajaran kita harus happy dulu ya Bapak dan Ibu ya, agar tidak hanya ringan pembelajaran itu kita bawakan, tapi anak-anak juga merasa sangat happy. Dan kalau udah dua-duanya happy, satu ruhnya ketemu ya, udah deh, insya Allah hasilnya akan lebih baik lagi. Nah, kami dari Class Point berharap Class Point bisa menjadi salah satu pembelajaran, aplikasi pembelajaran pilihan Bapak dan Ibu di kelas PTM ataupun daring, karena guru tidak perlu lagi belajar dan menggunakan peringkat terpisah, karena semua fitur ada langsung di dalam PowerPoint. Semua keajaiban yang terjadi di dalam PowerPoint dengan Class Point. Bapak dan Ibu, saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk bergabung di komunitas kami. Kami ada komunitas Class Point Indonesia di grup Facebook dan juga Instagram. Di sana kita berbagi asa, berbagi cerita ya, sharing bagaimana penggunaan Class Point di kelas, dan juga kadang guru-guru suka sharing ini nih, konten-konten modul ajar. Wah, luar biasa. Biasanya
suka nyari RPP, mau belajar ya, bisa secara mudah mendapatkan di situ. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu bersiap sama nasi putihnya ya, sama kerupuk putihnya untuk merasakan sate kambingnya Class Point. Jadi selamat berlezat-lezat dalam ilmu. Terima kasih sekali atas kesempatannya untuk IG Sulsel bisa mengundang Class Point dan juga memberikan satu wadah bagi Class Point berbagi cerita ke Bapak dan Ibu guru seluruh Nusantara. Saya Tia dari Depok undur diri karena ya betul, karena kebetulan Masya Allah malam ini ya Pesta Barokah kita ada satu kegiatan lagi di komunitas lain. Jadi Bapak dan Ibu, saya ada di grup juga. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ada kesulitan, ada pertanyaan, bisa kita komunikasikan bersama. Seperti itu, saya kembalikan ke Pak Syamsir. Baik, terima kasih Mbak Tia atas pemaparan materi kerennya malam ini, bagaimana membangun kelas masa depan dengan Class Point. Dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, Mbak Tia, dibuka sesi tanya jawab atau gimana ini? Oh gitu, langsung tanya jawab. Nanti saya bisa kembali lagi Pak setelah di sebelah ya. Jadi nanti mungkin kalau mau tanya jawab, asiknya sih kalau udah tahu dagingnya ya. Ini tadi saya baru ngasih asap-asapnya doang nih. Jadi ceritanya baru dibakar arangnya Pak Samsyar belum ada. Baik, terima kasih Mbak Tia. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih Mbak Tia atas pemaparan materinya. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke materi inti kita di hari pertama kegiatan kita ini, di kegiatan TOT Class Point IG Sulawesi Selatan. Dan insya Allah materi yang kedua materi kita malam ini yaitu instalasi Class Point, insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Asmar Ahmad SPD. Sebelum saya persilahkan boleh untuk menyampaikan materinya, sekilas saya ingin menyampaikan Pak Asmar ini, Pak Asmar Ahmad adalah salah seorang guru di SMA Negeri 17 Makassar. Ya, beliau adalah Class Point Certified Trainer. Selain itu beliau juga adalah Casio Master Trainer. Dan sekedar informasi Bapak dan Ibu sekalian, beliau Pak Asmar Ahmad ini adalah penulis soal UN dan AKM. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan terkait biodata beliau, dan mungkin untuk lebih jelasnya beliau akan menyampaikan lebih detail tentang biodata beliau. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Asmar Ahmad untuk menyampaikan materi tentang instalasi Class Point. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Samsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual Bapak dan Ibu peserta kegiatan TOT. Saya akan diberi tugas untuk membawakan materi terkait dengan instalasi Class Point. Ini materinya sebenarnya sangat simpel, butuh waktu yang sangat sebentar saja ya untuk melakukan instalasi. Ini juga terkait dengan kegiatan, karena saya juga tidak bisa berlama-lama nanti menemani Bapak dan Ibu dalam kegiatan TOT ini. Berhubung sebentar subuh sudah harus berangkat juga ke Bogor, jadi makanya saya minta untuk materi di hari pertama saja ya, biar bisa terlibat di kegiatan ini. Nah baik, saya sudah menyiapkan file presentasi di sini, tapi ini kita ambil dari bahan presentasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim Class Point. Nanti bisa kita bagi linknya untuk download dan materi-materi yang lainnya yang sudah disediakan. Saya share dulu.
terlihat ya layar saya? Sudah terlihat Pak Asmar. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu ya, tentunya untuk menggunakan kelas poin seperti tadi yang sudah diperlihatkan Mbak Tia ya, bagaimana penggunaannya dalam pembelajaran kita nantinya akan dibahas besok dan 2 hari ke depannya. Tentu kita harus mulai dengan menginstalasi aplikasi ini di perangkat kita. Untuk kelas poin ini, untuk sementara hanya terbatas penggunaannya pada sistem operasi Windows. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan sistem operasi yang lainnya seperti Linux atau menggunakan Mac ya, itu belum bisa ya. Ini hanya bisa diinstalasi di Windows saja. Dan juga akan terintegrasi di Microsoft Office ya, PowerPoint. Jadi kalau yang tidak pakai PowerPoint, misalnya ada yang pakai WPS Office, itu tidak bisa ya, kita harus menggunakan PowerPoint. Nah, itu pun nanti ada persyaratan minimal yang harus kita penuhi dari instalasi dari aplikasi yang terinstal di device kita, sehingga kelas ini bisa terinstal dengan baik, dengan sukses di perangkat kita. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan instalasi kelas poin ini ya, sebelum kita download dan seterusnya, kita cek dulu ya kesiapan daripada perangkat yang kita punya. Bisa menggunakan laptop atau PC. Jadi pernah ada yang tanya, kalau di tab bisa enggak? Ya, jadi untuk sementara aplikasi kelas poin ini hanya bisa diinstalasi di laptop atau personal komputer di PC kita ya. Jadi untuk versi mobile-nya belum ada ya, belum bisa. Tetapi untuk menggunakannya sebagai peserta, sebagai siswa nanti misalnya, itu bisa menggunakan perangkat mobile. Jadi bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan tab, iPad ya. Karena semuanya semuanya itu nanti join melalui browser. Jadi tidak jadi masalah nanti ya kalau siswanya yang join. Yang penting ada browsernya, terkoneksi internet, pasti bisa join. Jadi yang pertama kita cek dulu kesiapan dari aplikasi yang terinstal di perangkat kita, di laptop kita atau di PC kita. Nah, apa syaratnya? Persyaratan untuk instalasi kelas poin ini, yang pertama, kita harus menggunakan Windows yang baru ya, Windows 10 sampai Windows 11. Kalau dahulu, awal-awal saya menggunakan kelas poin ini, itu masih bisa diinstal di Windows 8 ya. Windows 8 masih bisa. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi ya, di versi yang rilis paling terakhir untuk kelas poin itu dibatasi penggunaannya pada Windows 10. Itu pun ada batasan untuk Windows 10 build-nya yang mana, kemudian Windows 11 secara keseluruhan. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu peserta kegiatan TOT ini masih ada yang menggunakan Windows 8 atau bahkan masih menggunakan Windows 7, nah tolong kita upgrade dulu Windows-nya ya. Dan kami sarankan sebaiknya gunakan versi yang original. Ya, untuk Windows kita, untuk Office kita gunakanlah yang original. Jangan yang bajakan lagi ya. Soalnya kita bisa mendapatkan akun ya, mendapatkan akun untuk Microsoft Office itu dengan mudah dan murah. Demikian juga untuk Windows, kalau mau beli serial number-nya, beli di Tokopedia, itu 35.000 sudah dapat ya. Ada yang 50.000, macam-macam lah. Silakan cari di Tokopedia. Kalau tidak mau beli langsung dari Windows, ya mungkin mahal ya. Di Tokopedia ada ya, banyak dijual. Dan itu terregistrasi ya, serial number yang terregistrasi. Demikian juga kalau kita beli akun Office juga itu akun Office yang terregistrasi. Ini tidak masalah. Kami sudah banyak sekali membantu teman-teman instalasi Windows dan Office yang seperti itu. Nah, sebaiknya gunakan yang asli sehingga nanti kalau diupdate aman. Kebanyakan yang menggunakan bajakan kan tidak mau diupdate ya. Sebab kalau diupdate nanti di blacklist sama Windows, sama Microsoft. Makanya mereka kalau instalasi yang bajakan biasanya sejak diinstal ya seperti itu terus, tidak pernah diupdate. Nah, kalau kita pakai yang asli aman ya. Nah, jadi kami sarankan digunakan yang asli. Kemudian untuk Microsoft Office-nya ini paling rendah ya, paling rendah 2013.
ini Office versi desktop ya, karena pengalaman di kegiatan yang lalu ada, kok saya nggak bisa install? Oh ternyata yang dia gunakan Office 365 versi online. Ya nggak bisa ya, harus yang versi desktop, yang terinstall di komputer kita ya, terinstall di komputer kita. Itu paling rendah di Office 2013, tapi saya disarankan ya, karena kalau SP yang service pack yang pertama kadang-kadang bermasalah, gunakan service pack yang paling baru. Apalagi juga versi Office ini sudah banyak ditinggalkan. Kami sarankan kalau boleh ya, kalau boleh, saya lebih senang kalau menggunakan Office 365 ini lebih komplit ya, fasilitasnya lebih lengkap. Gunakanlah Office 365 versi desktop. Oke, jadi kalau nanti ada yang gunakan, para peserta masih ada yang menggunakan Office 2007, ya pasti tidak bakalan bisa diinstal ya, atau 2010. Nah juga tidak akan bisa digunakan. Jadi sebaiknya semua diupdate, sehingga juga perangkat kita memiliki aplikasi-aplikasi yang terbarukan. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mengecek sistem aplikasi yang kita gunakan ya, sistem operasinya, kemudian Microsoft Office yang kita gunakan sudah sesuai, maka pada saat proses instalasi kita harus memastikan PowerPoint kita sudah tertutup, jangan dalam kondisi sementara dibuka ya. Jadi semua di close dulu PowerPoint-nya, lalu kita bisa instalasi setelah kita mendownload aplikasi. Nah berikutnya, kalau ini sudah kita pastikan semuanya, kita lanjut dengan mendownload aplikasi ClassPoint. Di mana kita bisa mendownloadnya? Kita download secara gratis ya dari website ClassPoint secara langsung, alamatnya classpoint.io ya, download dari sini. Saya akan contohkan gimana cara mendownloadnya Bapak dan Ibu ya, secara langsung dari website ClassPoint, gratis ya. Nah nanti kalau mau langganan berikutnya itu urusan berikutnya ya. Nanti peserta pelatihan semua juga akan diberikan akun pro 1 bulan ya, untuk mencoba menggunakan ClassPoint ini. Nah gimana cara mendownloadnya? Saya buka, ini browser saya. Di sini kita masukkan saja classpoint.io seperti ini. Layar saya jelas ya Pak Samsin? Ya, jelaskan. Ya. Kita buka. Jelas Pak. Oke. Nah, ini tampilan awal ya, interface dari website ClassPoint. Nah, di sini ada tombol merah ya, download secara gratis ClassPoint, dan juga diperlihatkan di sini syarat yang kompatibel untuk menginstalasi aplikasi ini. Kita tinggal klik tombol ini, free download, Bapak Ibu ya. Kalau mau membaca, cari tahu tentang seputar ClassPoint, bisa kita baca-baca informasi-informasi ada di sini ya. Nah, ini kita download. Lalu di kotak ini kita tinggal mengisi nama kita, email kita, dan organisasi kita ya. Misalnya di sini saya isi nama, sudah kebanyakan nih, isi nama saya di sini. Asmar A lagi ya. Ya, misalnya kayak. Kemudian email. Saya gunakan email yang lain lagi. Kemudian organisasi, saya dari SMA Negeri 17 Makassar. Nah seperti itu ya, kita isikan nama, email kita, dan organisasi ya, tempat kerja bisa, dan seterusnya, atau komunitas, terserah. Nah setelah ini kita download, kita tombol download, kita tunggu sejenak. Nah aplikasi ini sekarang terdownload Bapak Ibu ya, ini di bawah sudah berjalan. Aplikasi ini ukurannya kecil saja, sekitar 45,5 MB. Nah ini sudah hampir selesai, cuma itu. Ini cepat ya, download dari website ClassPoint langsung itu cepat keberadaan itu. Ini sudah hampir selesai. Iya, tinggal finishing nih downloadannya. Nah, ini sudah selesai ya. Aplikasi ini sudah terdownload. Tinggal kita klik untuk menginstalasi aplikasi ini. Ini tadi syaratnya ya, ini harus ditutup. Nah, sekarang kan PowerPoint saya terbuka nih. Jadi nanti itu saya tutup. Di sini PowerPoint saya lagi tertutup ya. Nah, ini kotak awal ya, ketika kita ingin menginstal. Pastikan di sini ada informasi di sini ya,
untuk kita menerima semua aturan yang ada dari ClassPoint ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku ya. Kita klik centang di sini ya. Kita setuju ya menerima. Lalu kita install. Lalu tunggu sampai selesai. Tidak lama ya. Saya nggak usah install ya, karena sudah saya install. Saya tinggal perlihatkan di slide saja. Jadi pastikan setelah jendela ini terbuka, ini kita centang, lalu kita install. Nah, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Di sini lewat slide saja. Nah, setelah ini sudah tadi ya. Nah, setelah ini kita klik tanda centang ya untuk persetujuan, kita instalasi. Kita tinggal tunggu sampai munculnya tombol finish ya. Kalau ada finish di sini berarti proses instalasi sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal buka PowerPoint kita ya. Kita buka aplikasi PowerPoint di komputer kita. Nanti biasanya kalau kita menggunakan banyak add-in itu kan ketika buka PowerPoint itu tampilan add-nya semua terbaca ya. Misalnya pernah install iSpring, nah, muncul di sini juga ya. Ada yang install aplikasi yang lain yang misalnya yang install MathPipe ya untuk mengetik rumus-rumus di Office juga itu akan terbaca semua. Dan salah satunya kalau kita pernah install ClassPoint nanti akan loading add-in-nya seperti ini ya, bahwa ada add-in yang sudah ditambahkan di PowerPoint kita. Itu menandakan bahwa proses instalasi dari ClassPoint ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya setelah berhasil maka nanti di PowerPoint kita akan ada tambahan tab yang baru kepada Ibu seperti ini ya. Tab yang baru Ingno ClassPoint. Oke. Saya perlihatkan seperti ini langsung di PowerPoint saya ya. Kalau kita sudah instalasi dengan benar prosesnya, maka di sini akan ada tambahan tab yang baru ya, Ingno ClassPoint. Nah, di sini kalau di layar saya ini ada banyak add-in ya, ada MathPipe dan seterusnya. Nah, ada Ingno ClassPoint. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kalau kita buka, nanti tidak ada tool yang ada di sini ya. Jadi ribbon-nya masih kosong kecuali tombol save in. Ini masih kosong. Tidak ada isinya. Nah, untuk menampakkan toolnya kita sign in dulu ya. Sign in dulu. Masukkan email. Nah, saya kan sudah terdaftar nih, makanya saya tinggal masukkan email saja. Kalau kita belum terdaftar, tentu kita harus mengisi beberapa data ya. Ada sedikit data yang diisikan, sekitar 5 ya. Isi nama, email, kemudian kita ngajarnya itu di tingkat mana ya. Saya kalau kita ngajar di SMA nanti pilih K12 saja dan seterusnya. Ini saya tinggal masukkan email saya. Kemudian nah, password yang ini ya bukan password email kita tapi password ClassPoint. Jadi passwordnya terserah kita, nanti pas buatnya nanti dimintakan buat password terserah kita ya, mau disamakan password email boleh, mau buat password sendiri boleh ya, terserah. Untuk kita sign in di sini. Nah, ini karena sudah terdaftar makanya saya tadi langsung sign in. Nah, nanti akan muncul tool-tool seperti ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana menggunakan tool ini semuanya nanti akan dibahas besok dan 2 hari ke depan ya. Akan dibahas oleh Pak Abdurrahman dan Pak Samsir yang akan menyelesaikan pembahasan tentang ini ya. Bagaimana menggunakan semua tool-tool yang ada di ClassPoint seperti itu. Oke. Seperti itu ya tampilannya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kadang-kadang ketika kita melakukan instalasi itu ada masalah ya. Ada beberapa masalah yang terjadi. Nah, ini nanti ada dari ClassPoint ya, tim teknis ClassPoint akan ada bantuan seperti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak dan Ibu hadapi. Jadi apapun nanti masalahnya jangan khawatir. Kalau di TOT ini kami juga bisa selesaikan, tim ClassPoint juga akan turun tangan membantu ya. Tim kita banyak ya. ClassPoint Certified Trainer ini banyak ya. Jadi nanti akan saling membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi. Ya, bahkan nanti ada email yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk alamat pengiriman masalah apa yang dihadapi dalam proses instalasi ClassPoint. Nah, beberapa hal yang biasa terjadi dalam instalasi ClassPoint ini ya. Yang pertama
Nah, ini tadi terkait spesifikasi perangkat yang kita gunakan ya, aplikasi untuk Windows dan Office-nya. Yang pertama biasanya yang sering terjadi sudah diinstalasi tapi add-in-nya itu tidak aktif ya. Tidak muncul di tambahan tab kita di atas itu, tidak muncul menu ClassPoint. Nah, yang seperti itu biasanya ya kita tinggal aktifkan saja melalui cek di menu file, option, add-in dan go seperti ini ya. Saya perlihatkan. Nah, kalau di sini tidak ada ignore ClassPoint, sudah diinstal berhasil tapi tidak muncul di sini, maka kita tinggal masuk di menu file seperti ini, file, lalu di sini ada option ya, ada option di sini. Oke, lalu kita cek di add-in, ini add-in ya. Nah, di sini cari ClassPoint ya. Di sini nanti ada ignore ClassPoint, lalu kita pilih go ya. Nanti kalau saya nggak ada kan sudah berhasil nih ya. Berhasil. Nanti yang belum berhasil, bila saya add-in di sini ClassPoint lalu go. Oke. Nah, kemudian beberapa kondisi terkait dengan Office yang kita gunakan ya. Kadang-kadang ada yang masih pakai Office 2013. 2013 akhirnya tidak bisa terinstalasi dengan baik. Nah, yang kayak gini mana? Biasanya masalahnya di aplikasi Net Framework-nya. Ini belum terinstall ya. Nah, ini kita harus install dulu. Install versi 472 ya. Jadi pastikan ini sudah terinstall versi 472. Nah, kalau Windows 10 kadang-kadang masalahnya misalnya sudah pakai Windows 10 tapi tidak berhasil juga. Cek Windows 10-nya. Kita gunakan itu build-nya yang versi berapa ya. Kalau Windows 10 pakai versi 10.0.14.393 default ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat sistemnya, ceknya di komputer masing-masing ya, untuk mengetahui versi Windows 10 yang kita gunakan. Kalau ternyata sudah pakai Windows 10 tapi tidak berhasil. Itu beberapa hal yang sering terjadi. Paling sering itu yang kalau saya temukan di kegiatan pelatihan di lapangan, kalau sudah mendatangi sekolah-sekolah, bertemu dengan teman-teman guru, yang paling banyak justru bukan di sini. Paling banyak masalahnya adalah Windows-nya masih Windows 8 ya. Ada yang malah masih Windows 7 ya. Pakai Office masih Office 2007. Ada yang 2010. Masalahnya justru di situ ya. Akhirnya instalasinya kadang lebih lama prosesnya dibanding kegiatan pelatihannya. Jadi kalau ini mau sukses di pelatihan kita kali ini, nah ini dibereskan dulu ya supaya berjalan lancar. Nah, Bapak dan Ibu, untuk masalah-masalah yang tadi, kalau ternyata mengalami masalah yang tadi, maka kita juga sudah siapkan link yang Bapak Ibu bisa gunakan mendownload Net Framework misalnya ya, untuk mengecek juga status Windows dan Office-nya juga ada ya, untuk download PSTO 2010 juga ada. Nah, kita sudah siapkan. Seperti itu ya kira-kira gambarnya Bapak dan Ibu ya, untuk menginstalasi ClassPoint ini, dan kalau ada masalah-masalah yang terjadi. Mungkin sudah ada yang tadi yang mencoba dari tadi ya, sejak kita menjelaskan ini, mungkin sudah ada yang coba mendownload dan instalasi dan menemukan masalah, mungkin bisa kita diskusikan ya sekarang. Kalau ada masalah, kita bisa diskusikan. Saya kira gitu Pak Samzir. Ya, materinya memang cuma singkat seperti ini. Baik, terima kasih Pak Asmar atas pemaparan materi kerennya malam ini terkait bagaimana melakukan instalasi di ClassPoint. Bapak dan Ibu sekalian, tentu dari pemaparan narasumber kita, tentu ada hal-hal yang masih membuat Bapak dan Ibu masih penasaran terkait bagaimana instalasi pada ClassPoint itu. Nah, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan secara langsung saja ya kepada narasumber kita, Pak Asmar. Dan untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung untuk raise hand ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan, oh ini ada dari ya Pak
siapa ya? Dari Sopeng. Ya, Pak Yang Ismail. Silakan Pak. Pak Samsir. Ya, silakan Pak. Ya. Tadi di chatin tadi ada number apa tuh yang dikirim oleh admin. Digunakan di mana nantinya itu yang nomor voucher itu? Pak Samsir. Oh, Apakah pada saat Saigen atau ya Saigen up atau apa? Nah, oh ya baik. karena sudah berhasil Pak diinstal semua, sudah ada Igno-nya juga, tinggal belum Saigen itu. Itu saja Pak ya. Ya, semuanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Yang dimaksud mungkin oleh Bapak ini adalah kode akun Pro ya, yang untuk 1 Iya, bulan akun ya. Jadi akun Pro itu Ya, Bapak dan Ibu semua berkesempatan untuk menggunakan itu, tetapi ingat Bapak dan Ibu sekalian itu hanya untuk 1 bulan ya. Jadi bonus bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan malam ini dapat akun Pro 1 bulan dari Kelas Point, dan itu bisa digunakan selama 1 bulan. Saya kira seperti itu ya Bapak. Mungkin Mungkin itu dipertanyakan oleh Kak Asma. ya, silakan Pak Asmar. Oke, baik. Iya. Pak Abdurrahman, coba dicek apa betul kodenya expired. Saya lihat di chat ada yang mengatakan kodenya expired. Oh, dari Pak Tanda. Oh iya, saya cek dulu ke Mbak Tia. Karena baru tadi dia kirimkan ke saya Oh iya. kodenya. Iya, saya cek dulu ke Jadi, dia. Bapak Ibu. Oh, kodenya 8 Juli 2022. Mungkin salah kirim Mbak Tia ini. Pak Abdurrahman, tolong diminta dikirim yang baru. Oke, Karena iya. sudah lewat. Nah, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Pak. Boleh Pak? Assalamualaikum. Sebentar dulu Pak, Bapak Ibu ya. Ya, sekalian saja, silakan. Oh iya, Ya. silakan. Maaf Pak, maaf ya Pak sambil makan ini. Tadi kan Pak, Dibagi-bagi juga boleh nggak Bapak Bu? kalau Windows 10 saya punya Pak, tapi mohon maaf Office saya masih 2007. Jadi solusinya Pak, saya harus install yang mana tuh Pak? 2013 kah? 2000 berapa lagi tadi tuh Pak? Supaya connect, bisa menginstal Kelas Point dan semua fitur bisa saya dapatkan. Terus itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua kan Pak, saya punya Office 365 tetapi dia yang lain. Halo? Halo? Halo, Ya, bisa diulangi kembali. saya punya Office 365. Windows saya sudah ya Pak. Office saya 2007 masihan. Terus kalau misalnya mau bagusnya Kelas Point itu kan tadi Bapak sarankan install yang 2013 atau yang seterusnya tadi itu Pak, tahun berapa saya lupa. Kemudian saya udah punya Office 365 yang online. Bagaimana kedudukan Office 365 saya itu Pak? Kalau masih saya pertahankan daripada saya menginstal, sebaiknya saya pilih mana? Menginstal atau mempertahankan Office 365-nya? Terima kasih Pak. Baik. Oke, baik. Eh, Saya kira cukup dulu ya. Baik. 2 pertanyaan. Silakan ditanggapi langsung Pak Asmar. Baik. Untuk yang pertama tadi, kode yang expire itu sudah ada ya gantinya di fitur chat Bapak Ibu, silakan lihat. Teman kami Teumi ya, Teumi dari Bogor sudah mengirimkan kode yang baru 1 bulan ya. Jadi itu bisa dilihat, ada sudah dikirimkan Teumi. Masih error ya Teumi? Katanya ada yang bilang masih error nih. Ya, masih. Nanti saya konfirmasi dulu ke Oke. Mbak Tia. Ya. Kalau itu, Itu nah, itu biasanya Kanda minta maaf, biasanya kodenya ada yang kecil ada yang besar, harusnya itu kayaknya besar semua. Terus pengalaman sih, tunggu bentar lihat dulu. Itu bukan nol ya kayaknya. Oh jadi Bapak Ibu coba cek dulu itu apa nol gitu. kalau ini bukan nol ya. Takutnya Bapak Ibu mencetnya nol, padahal itu gitu. Kalau- Coba dulu. Kalau nol itu agak kurus dia. Kalau Oh, seperti saya ya.
Tapi Oke. kalau ternyata masih error ya berarti Pak Abdurrahman tanya ke Mbak Tia gitu. Ya, Siap, kalau siap. nggak Saya sementara kalau nggak mau lihat. ketik-ketik kodenya di copy saja langsung biar tidak salah ya. Nah, Bapak dan Ibu Iya. itu dimasukkan ini sayangnya karena punya saya sudah kalau Oh kita masih sudah error ya install, berarti tunggu Kalau- dari Mbak Tia ya Bapak Ibu. ya. Kalau kita sudah instalasi Bapak dan Ibu, ini saya share screen kembali. Kalau kita sudah instalasi nanti kan tampilannya seperti ini ya. Ini toolnya masih kosong kecuali di sini ya. Nah, kalau sudah itu nanti kita sign in kan. Setelah sign in, Bapak dan Ibu masuk ya. Kan sudah daftar, masukkan daftar sekolah, password, buat password. Nah setelah saya juga salah ketik nih. Setelah ini berhasil nanti di sini ya di sebelah tombol nama saya akun saya ini ada tombol gembok ya, ada tombol gembok situ Bapak Ibu, ada kan tombol gembok. Nah itu di klik ya untuk masukkan kode tadi ya supaya nanti bisa aktif 1 bulan. Saya nggak hafal juga ya tulisan tombol itu apa semua ya. Kalau ada yang sudah coba nggak Bapak dan Ibu silakan. Kalau klik tombol itu hasilnya apa? Ada masalah di segenapnya. Masukkan kode, Pak. Di segenapnya sektor. Nah, masukkan. Kenapa senapnya? Apa masalahnya Pak? Di Sektornya pilih apa di situ? sektornya pilih K12. Bapak kan ngajar SMA ya. Pilih K12 Oh, aja. SD. SD, SMP, K12. Ya. Kalau SD, SMP, SMA. Sama SD, Oh, SMP, SMA. Pilih Kalau K12. PAUD, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Isi aja Bu, nggak masalah. Isi part K12 juga nggak masalah. Ya. Makasih ya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah datanya sudah ada, nanti masukkan kode yang tadi untuk mengaktifkan 1 bulan ya. Nah, kemudian untuk ibu yang tadi bertanya, bagaimana kalau sudah punya PowerPoint ya kan? Tadi Windows 10, terus PowerPoint-nya 2013. Nah, 2007. Ini sebenarnya timpang Bu ya. Kalau punya Windows 10, PowerPoint-nya masih 2007. Ya, timpang ya. Sistem operasinya timpang dengan aplikasi yang mau dijalankan oleh sistem operasi. Timpang ya, jauh betul ketimpangannya. Nah, tadi juga Ibu mengatakan punya apa tadi? Punya Office Online 365. Artinya Ibu ini sudah terbiasa pakai Office 365 yang online. Kalau itu biasanya kami bagi kalau pelatihan Microsoft ya. Pelatihan Microsoft kita bagi-bagi akun. Nah, biasa juga akun sekolah yang sudah deploy Office 365 akan menggunakan akun gratis. Nah, akun itu tetap Ibu bisa gunakan, tapi itu kan akun online, hanya bisa digunakan untuk versi browser saja kan. Satu-satunya yang bisa digunakan versi desktop kalau gunakan Office 365 ya hanya pakai Teams, ya Teams desktop. Tapi yang lain yang untuk Office-nya tetap harus pakai yang online. Nah, jadi solusinya gimana? Karena Ibu ini sudah terbiasa menggunakan Office 365, maka saya sarankan installlah nanti Office 365 versi desktop. Beli saja akunnya yang untuk versi desktop ya. Kalau lihat di Tokopedia itu banyak Bu. Itu ada yang jual 35.000, 50.000, macam-macam lah pokoknya. Silakan beli di situ akunnya ya. Ada yang 10 tahun harus ganti, ada yang unlimited ya. Kalau pas dapat yang unlimited kan bagus ya. Saya saja sudah pakai bertahun-tahun ya unlimited. Nah, murah. Nah, bisa silakan saja. Lebih baik yang itu langsung ya daripada harus 3213. Ada yang 365 aja langsung. Saya kira gitu Bu, solusinya lebih baik Ibu pakai 365 saja karena sudah terbiasa pakai 365. Ya, sudah terbiasa pakai yang versi. Nah, ini ada kode baru Pak Ibu. Sudah ada kode baru yang dikirim Pak Abdurrahman ya. Silakan digunakan tuh kodenya. Oh Pak, supaya tidak timpang sebaiknya pasangannya Windows 10 dengan yang Office berapa Pak? Supaya tidak timpang, itu betul Pak? Tadi Ibu bilang sudah punya akun Office 365 yang versi online. Artinya sudah biasa pakai Office 365. Nah, kalau gitu sebaiknya nanti installlah Office 365 versi desktop. Ya, sudah Misalnya, terbiasa. Bu, Pak, misalnya Office 365
itu mungkin saya mendapatkannya kan saya harus browsing dulu. Tapi kalau ke misalnya ke spesial komputer yang pintar kan kita bisa langsung minta instalkan lah, kita bilang kan. Ya. Jadi maksud saya yang simple aja Pak, supaya tidak timpang Windows 10 itu pasangan yang berapa Pak? 2013 kah atau berapa gitu Pak? Mohon pencerahannya Pak. Kalau sebaiknya pakai Office yang terbaru lah Bu ya. Office kan selalu berkembang ya. Semakin baru itu semakin banyak fiturnya dan ukuran filenya semakin kecil juga, semakin bagus. Kalau nggak mau pakai 365 ya pakai 2019. Tapi kalau saya senang pakai 365, banyak sekali fitur-fitur yang saya bisa menangkap ke pembelajaran. Maka pakai Office 365 versi desktop. Kalau install di toko komputer atau tempat servis pesan aja Bu. Tapi Ibu harus beli akunnya beli mudah, beli online bisa ya, banyak, tinggal langsung beli dapat akun ya. Saya kira jelas Bu ya, jawab dari Pak Asmar terkait dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Lanjut kita ke penanya berikut yang ada di raise hand. Pak Hendro, disilahkan Pak, open mic. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak tentang kurikulum dari pelatihan TOT kita Pak ya, itu nanti kira-kira ini kan belum dimulai nih Pak ya, jadi kira-kira nantinya itu akan dibuat kelas khusus atau 162 nih, ini kan 162 nggak mungkin satu kelas kan Pak, nanti harus ada instruktur masing-masing seperti itu kan Pak. Yang kedua, apakah kita sebagai guru biasa itu memenuhi tugas sebagai contoh nih Pak, ini guru matematika, ada guru bahasa Indonesia, apakah kita membuat presentasi yang seperti itu atau memang sudah ditentukan oleh panitia. Setelah itu apakah nanti setiap peserta TOT ini akan ada presentasi dan nantinya akan diikutsertakan di rekan-rekan lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja Pak. Baik. Terima kasih Pak Hendro atas pertanyaannya, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Asmar atau Pak Amang ini yang mau jawab. Ya, Pak Abdurrahman saja yang jawab karena ya. Silakan. Silakan Pak Amang. Mic-nya Pak Amang belum aktif. Oke, tadi. Ya, terima kasih Pak Hendro dari Aceh ya. Jadi kurikulumnya itu pada malam hari ini kita mulai dengan, sebenarnya seluruh materi ini masuk dalam kurikulum TOT. Jadi mulai dari materi nanti yang akan disajikan oleh Ibu Arfiani, kemudian Mbak Tia, kemudian dari Kanda Asmar, itu masuk di kurikulum TOT kita malam hari ini. Nah, jadi itu dimulai dari, mohon izin saya share screen ya. Silakan. Sudah terlihat? Ya sudah. Press ya. Ya, jadi kurikulumnya itu di sini ya. Oke, jadi untuk penyampaian materinya itu mulai malam hari ini tanggal 12, 13 dan 14 ya. Kemudian nanti akan ada diseminasi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai peserta atau pengimbasan. Syarat-syarat pengimbasannya nanti akan kami sampaikan. Ini, jadi struktur kurikulumnya seperti ini. Jadi kebijakan kurikulum, kemudian membangun kelas maya, kemudian pengenalan dan instalasi kelas poin. Di hari kedua ada fitur anotasi, papan tulis digital, jajak pendapat cepat, kemudian fitur ticker name dan share PDF. Kemudian di hari ketiga ada fitur quiz interaktif ya. Ini fitur quiz interaktif, nanti akan banyak di sini ada 5 fitur ya. Kemudian ada coaching klinik untuk diseminasi dan ada class point school coach ya. Ini kemudian penjelasan tentang ini kurikulumnya, kemudian penjelasan tentang penugasannya,
untuk penugasan itu ada 2 Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu diminta nanti untuk membuat slide presentasi dengan topik yang sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diampu. Ya. Memuat seluruh fitur interaktif quiz. Jadi dari fitur-fitur yang ada yang kami persyaratkan itu hanya pada ini fitur quiz interaktifnya. Ya, itu yang ada 5. Kemudian setelah itu melakukan diseminasi atau pengimbasan kepada rekan sejawat dengan peserta minimal 15 orang. Nah, bisa dilakukan dengan mode daring, luring ataupun hibrid. Ya, jadi saya kira dengan standar 15 orang, kalau misalnya dalam satu sekolah itu sudah ada lebih dari 15 orang guru, maka Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot lagi. Bisa langsung dilakukan dengan cara luring atau bisa langsung daring. Ya. Itu. Kemudian bahan ajar untuk diseminasi itu akan disampaikan ya. Jadi sesuai ini akan kami bagikan nanti. Kemudian pada saat kegiatan diseminasi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama daftar hadir peserta. Kemudian yang kedua foto pelaksanaan diseminasi dan rekaman diseminasi. Jadi walaupun dilakukan secara luring, maka mohon itu direkam. Kemudian untuk foto-fotonya itu memuat minimal 5 momen spesial. Ya. Nah, nanti ini bisa dibaca Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti itu berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Hendro. Ya, seperti itu Pak Hendro. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Pak Samsid. Terima kasih banyak Pak Amang atas jawaban atas pertanyaan dari Pak Hendro. Mungkin ada tambahan dari Pak Asmar? Untuk penjelasan materi enggak ada. Di sini cuma lihat-lihat apa nih? Di chat apa setiap saat kodenya berubah Pak? Nah, ya tergantung ya. Kalau Bapak dan Ibu kali ini pakai kode sebulan, nanti habis mau langganan mungkin ada anggaran 1 tahun atau 6 bulan ada kode baru lagi. Iya. Ya, jadi terkait kode tadi Bapak dan Ibu sekalian, itu sekali lagi kami ingatkan bahwa itu hanya berlaku 1 bulan ya. Jadi ketika masa 1 bulan itu berakhir, maka tentu Bapak dan Ibu perlu menggunakan kode yang lain lagi. Atau mungkin mau berlangganan, ya silahkan berlangganan, dan tentu Bapak dan Ibu sekalian, ini akan lebih banyak bermanfaat bagi kita semua. Jadi ada yang pro 1 bulan, ada yang 3 bulan ya, ada yang 1 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita melangkah ke penanya berikut. Ada Pak Agung Sunar ya, silakan Pak Agung. Baik Bapak, suara saya bagaimana, terdengar? Ya, jelas Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mohon izin Pak Agung. Oh ya. Kalau bisa pertanyaannya ini terkait dengan materi instalasi ya. Iya. Kalau terkait dengan teknis kegiatan kita, insya Allah akan disampaikan kemudian. Jadi, iya. Kalau bisa kita fokus ke materi tentang instalasi kelas poinnya. Oh iya, silakan Pak. Oh gitu, satu saja Pak. Ini yang pertama, yang paling penting itu kan tadi kita sudah menginstal akun pro-nya ya, dan kita ada 1 bulan. Nanti 1 bulan kita sudah berakhir. Itu kalau misalnya kita sudah berkarya di situ, kita sudah tidak memiliki akun pro lagi, apakah masih bisa hasil karya kita yang sudah kita buat? Kan karena itu hanya 1 bulan berlakunya. Karena saya juga baru tahu ini ya Pak. Jadi belum tahu persis bagaimana kelanjutannya Pak. Terima kasih. Baik, itu saja Pak ya. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Agung Sunar, disilakan Pak Asmar untuk menanggapi pertanyaan beliau. Baik, terima kasih Pak Agung. Ini sekalian saya jawab dengan pertanyaan Pak Kristianto dari Malang. Nah, ini teman lama nih ya, sering ketemu tapi ketemu online. Lama di Sulawesi juga Pak Kristianto. Ya Pak Tris.
Pak Tris ini bertanya hampir mirip dengan pertanyaan Pak Agung. Kalau Pak Tris tanya, apa sih kelemahan akun yang free dan keandalan akun yang pro? Jadi kalau jawab ini nanti juga nyambung dengan pertanyaan Pak Agung ya. Jadi akun yang free ya, akun yang free ini bisa dipakai kapan saja ya. Jadi ini keunggulan kelas poin jadi dan juga kemurahhatian kelas poin ya. Kita diberi pakai akun gratis, bisa pakai ya. Apalagi kalau cuma mau pakai ngajar menggunakan anotasinya, wah luar biasa. Pakai yang free semuanya bisa. Nah, kekurangannya pada saat kita membuat soal-soal untuk kuis ya, kuis interaktif dengan siswa kita. Kalau kita pakai yang free, maka kita hanya bisa membuat maksimal 5 pertanyaan dalam satu slide. Dalam satu file PowerPoint kita itu maksimal hanya 5. Nah kan repot kalau kita nanti misalnya mau banyak pertanyaan atau pas mau pakai coba-coba untuk ulangan bikin banyak 10 soal kan sulit ya. Cuma 5. Kemudian yang bisa join di kelas kita, yang bisa join, siswa yang bisa join atau peserta yang bisa join di kelas kita dengan menggunakan akun free itu maksimal 25 orang saja. Kalau kelas kita ada 36 orang misalnya SMA, nanti enggak semua bisa join berarti. Ya, nah itu kekurangannya. Kalau yang pro tentu unlimited ya, membuat soalnya unlimited pokoknya. Kemudian yang bisa join untuk saat ini sampai 200 peserta. Nah, apalagi yang membedakan di antaranya adalah ada satu kuis di kelas poin itu yang sangat handal ya dan bisa kita gunakan untuk ujian, itu multiple choice. Multiple choice. Kalau kita gunakan yang akun yang pro, maka kita bisa sampai mendownload hasil ujian siswa. Ya, hasil ujian siswa yang bisa nanti kita analisis berikutnya. Ya, misalnya kita lagi buat ulangan ya, gunakan nomor misalnya, nomor soal pilihan ganda. Nah, dengan menggunakan akun yang pro, kita bisa mengaktifkan mode kompetisi yang nanti akan muncul selain peringkat yang memperoleh skor paling tinggi kita dapatkan, kita juga bisa mendownload filenya dalam bentuk CSV yang bisa kita buka di Excel. Selanjutnya bisa kita olah ya, menggunakan analisis butir soal dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai pakai yang free itu tidak bisa, kita tidak bisa download menjadi file CSV. Nah itu perbedaannya. Nah Pak Agung misalnya Pak Agung sekarang sudah pakai yang pro 1 bulan, terus bikin media pembelajaran ya. Nanti gimana kalau sekarang sudah lagi bikin, terus nanti tiba-tiba habis 1 bulan jadi free lagi? Apa masih bisa dibuka filenya? Masih bisa. Nah, cuma yang masalah nanti ketika mengaktifkan kuisnya. Karena tadi kan kalau yang free dibatasi 5 soal saja untuk satu file. Tapi file PowerPoint yang kita pernah bikin itu masih bisa dibuka. Ya, bisa dibuka. Nah, saya kira gitu Pak Agung. Saya kira jelas ya Pak. Jadi yang berkurang itu hanya soalnya saja ya Pak ya. Bisa kita sudah punya soal 30, jadi yang tampil ke siswa hanya 5 soal pertama saja ya. Maksudnya bukan seperti misalnya kita buat slide ya Pak. Kita buat slide, waktu pro ini lagi buat slide 30 slide misalnya ya, 30 slide. Nah itu pernah kita aktifkan. Tapi kalau nanti kita menggunakan yang free, maka tidak semuanya bisa aktif. Semuanya bisa aktif lagi. Tapi slide-nya bisa tampil gitu. Slide-nya bisa tampil kan, dia slide PowerPoint. Kalau kita tampilkan, kita slideshow bisa tampil. Nah, cuma untuk aktif menjadi kuis online itu dibatasi sampai 5 soal saja. Oh, jadi yang ketika kita sudah selesai ke yang free tidak pro lagi, ketika kita dibuat yang versi online, nanti hanya 5 dari misalnya kita punya 10 soal, hanya 5 soal saja yang bisa diakses oleh siswa, tapi tetap versi offline-nya bisa semuanya ya Pak ya? Ya, kan kalau versi offline itu kan slide PowerPoint. Iya, slide PowerPoint. Ya kan nanti kan bisa jadi yang pro kan kita bisa apa istilahnya sebelah online lah, sebelah online, jadi siswa bisa mengakses di mana saja, semua soal bisa. Nanti kalau setelah kita sudah tidak pro lagi, berarti mau yang online-nya itu hanya 5 soal dari soal-soal yang telah kita buat dalam slide itu berarti ya? Ya, kita hanya bisa interaktif dengan 5 soal dalam satu file. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama Pak Agung.
Baik Pak Agung, jadi sedikit mungkin kami sampaikan Pak Agung bahwa untuk soal interaktif itu di kelas poin ini itu satu slide itu satu soal ya, jadi tidak memungkinkan untuk satu slide itu lebih dari satu soal, seperti itu Pak. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita melangkah ke, sepertinya itu sudah tidak ada yang present ya, Pak Tris Dianto, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Oke, cukup Pak. Oke, siap Anda. Tadi saya lihat Pak Bayu. Halo Pak Bayu. Edit kolom chat juga Pak. Iya Pak. Silakan Pak Bayu. Ya Pak, terima kasih. Mohon izin Bayu menanggapi daripada instalasi ini. Memang seperti tadi bahwa instalasi power untuk kelas point ini memang menurut semua dan termasuk Bayu itu pasti sangat mudah. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa Bayu pernah pengalaman karena ingin mengikuti kelas point, Bayu harus pergi ke suatu tempat reparasi komputer dan ingin mengubah spesifikasi Microsoft yang awalnya Microsoft 2007 jadi 2010. Itu perjuangan sekali dan akhirnya alhamdulillah bisa rasakan menggunakan plus point seperti itu Pak. Ya. Jadi Pak Baik. Ya. Memang kalau untuk memperbaharui aplikasi ya tentu sebenarnya Bapak bisa nggak perlu jauh-jauh sekarang ya dengan fasilitas internet. Kalau ada yang mau mencoba menginstalasi Office 365, bingung caranya, Bapak Ibu bisa lihat di channel saya ya. Saya sudah pernah buat tutorial channel saya Guru Math. Di situ ada cara menginstalasi Office 365 ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, supaya nanti gampang menggunakan Office 365. Tinggal beli akunnya, install sendiri ya sampai selesai. Karena instalasi Office 365 itu kita bisa lakukan secara online. Nah, bisa juga kita download dulu aplikasinya lalu kita install secara offline. Nanti di akhir baru online saat kita mendaftarkan akun kita. Nah, seperti itu. Jadi gampang sebenarnya Pak ya untuk instalasi. Bisa tidak perlu repot-repot jauh-jauh cari tempat servis dan seterusnya. Yang penting berani ya, karena tidak akan jadi masalah lah. Ya. Tidak akan merusak laptop kalau install PowerPoint, install Office tidak akan merusak ya. Tidak akan merusak laptop. Ya, Bayu lebih menggunakan yang jauh Pak daripada install sendiri, bukan bermaksud bahwa Bayu tidak ada usaha untuk bisa menginstal, tetapi Bayu dibantu sama orang yang berpengalaman karena Bayu sangat gaptek dengan yang namanya teknologi, apalagi yang instalasi seperti berbayar dari luar seperti itu Pak. Izin Pak sebelumnya memperkenalkan, saya Bayu Aryawan Pak dari S2 Peternakan UHO Kendari, asal dari Sulawesi Selatan, alumni SMA Islam Atira Bukit Baru gak Pak? Oh iya. Wah, selamat Pak Bayu ya, salam kenal. Ternyata asalnya dari Sulawesi. Oke. Terima kasih banyak Pak Bayu atas informasinya. Jadi saya akan lanjut membacakan beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Ada beberapa pertanyaan yang sepertinya pertanyaan itu sudah terjawab oleh Pak Asmar tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang disampaikan secara langsung. Ini ada. Boleh nambahin nggak Pak Samsir? Oh ya, silakan Teh Umi. Enggak, maksudnya kalau Bapak Ibu kesulitan install, bisa menghubungi Pak Taufik. Pak Taufik itu bisa membantu jarak jauh, tapi dengan catatan Bapak Ibu mengikuti arahan dari jarak jauh begitu. Jadi nggak usah sampai datang ke toko, mungkin bisa difasilitasi oleh Pak Taufik sebenarnya gitu. Yang install Office ya? Ya, itu Pak Taufik kan banyak membantu tuh Bapak Ibu seluruh Indonesia kan dah. Oke. Nah, itu salah satu solusi ya, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada Pak Samsir ya.
dan siapa ya yang dari Taufik ada tadi. Taufik. Siap, hadir. Ya, sudah masukkan akun pro-nya tapi masih ada gambar kuncinya, apa tanda bahwa close point kami sudah ya Pak? Memang begitu Pak ya. Kalau yang pakai 1 bulan seperti ini atau 3 bulan sudah pakai, memang masih akan ada gambar gemboknya di situ ya, masih ada. Tapi itu sudah aktif 1 bulan Pak. Pokoknya tadi sudah masukkan ya. Seperti ini ya, nih. Ya. Seperti ini. Itu tidak jadi masalah ya. Sebenarnya tadi sudah mengaktifkan kode yang kita berikan untuk 1 bulan. Ya, kayaknya tuh yang lain mungkin. Ini ada pertanyaan Pak Asmar. Ini yang tadi terkait masalah ya. Sudah download Class Point, hanya pada saat install tidak bisa yang muncul proses install NetPremo. Nah tadi ini gimana? Ini Pak Muhammad siapa ini namanya? Bapak Muhammad, apakah tadi sudah mengecek spesifikasi Office-nya, Office berapa yang dipakai supaya jelas Pak? Kalau memang butuh yang install NetPremo ini tadi di file yang saya kirimkan tadi di chat itu ada NetPremo-nya, silakan di-download ya, baru diinstalasi. Dari Bapak Muhammad Subandri itu. Bapak Muhammad Subandri. Kalau masih ada masalah nanti bisa dibantu oleh tim Class Point ya. Di sini juga ada teman kita Pak Taufik yang bisa membantu. Pokoknya jangan khawatir lah. Dengan Class Point ini perangkatnya lengkap ya. Tim cyber, tim kerja cepatnya ada untuk bantu. Pokoknya bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi dengan mudah ya. Tidak ada masalah. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika ada yang mengalami kendala-kendala pada saat proses download dan instalasi Class Point, ya silakan dihubungi tim kami. Ada beberapa, kebetulan Pak Taufik juga ada di grup kita Bapak dan Ibu, jadi silahkan bisa dihubungi beliau jika misalnya Bapak dan Ibu mengalami kendala di saat melakukan instalasi itu. Nah, ini Pak Asmar masih ada waktu ya Pak Asmar ya? Pak Asmar, mau tanya Pak. Ini ada satu orang di present, Pak Arwahyu Sugito. Silakan Pak. Baik Pak, mohon izin Pak, mintanya ya. Selamat malam Pak Asmar, Pak Samsir. Selamat malam Pak. Dan lain-lainnya. Jadi gini, saya mau tanya, tadi kan saya pertama memang pengalamannya betul, install gagal. Tapi saya lihat mungkin teman-teman juga bisa praktek itu, panduan yang di PowerPoint itu cukup membantu. Ketika diinstal semua itu lancar Pak. Nah sekarang tinggal ininya Pak, tinggal PIN-nya Pak. PIN-nya ini gimana Pak? Ini kok saya coba-coba nggak ada yang jalan semua Pak. Terima kasih. Oh ini Pak Arwahyu, katanya PIN-nya masih not found. Ya itu. Gimana Pak Abdurrahman, coba dicek ke yang ini. Saya barusan upgrade, bisa Pak Arwahyu. Mungkin nanti bisa dibantu screenshotnya dikirim ke grup ya, untuk kita lihat dananya apa. Ya Bu. Coba Pak ya, dikirim ke grup saja biar segera diatasi ya. Atau Pak Wahyu mau share screen? Gimana? Atau di grup saja ya, biar ada pengalaman Pak. Ya, saya kira di grup saja lebih ini. Nah ini salam untuk apa nih? Oh tadi ada. Ya, verify Pak Arwahyu ini. Untuk ganti laptop apa bisa? Pokoknya Pak punya 10 laptop diinstal Class Point semuanya, semua bisa. Kalau install ya. Misalnya kode yang dipakai dibagi sebulan ini. Kalau Bapak Ibu mungkin punya 2 laptop. Nah, sama-sama Windows gitu ya. Bagus. Terus sudah install dua-duanya, kode ini mau dipakai kedua-duanya juga bisa, tapi sebulan. Silahkan. Ini kan ada yang Pak
Pak Wahyu. Ya, Pak Arwahyu. Ini sudah install kayaknya, sudah masukkan ini kodenya. Pak Arwahyu boleh dibantu klik profilnya, Pak? Iya, di profil saja. Iya. Close dulu, Pak. Close dulu, Pak. Yang ini. Bukan. Gimana gimana? Di share screen kembali, Pak. Kembali, Pak. Oke. Yang di close ini yang silang yang sini, Pak. Yang jendela ini ada silang. Itu silang. Silang mana Bukan, Pak. Yang kecil, Pak, yang di Ya, sini. ya, oke. Nah, Baru bisa masalahnya, Pak. Baru nyoba ini. my profil sebelah kiri. My profil sebelah kiri. Ya, Sebelah. Diklik, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Ini sudah basic. Oke. Untuk kasus Pak Arwahyu nanti boleh melalui grup atau japri saya ya Pak ya. Nanti akan kita coba cek kenapa kodenya nggak masuk. Harusnya sih bisa masuk. Masih cukup luas penggunaannya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ini di stop ya. Oke, monggo. Di close aja, Pak. Bisa tambah tanya sebentar Bapak melanjutkan yang tadi? Halo? Ya, disilakan, Ya. Pak. Ini maksudnya itu 1 bulan ketika kita memasukkan kodenya atau bagaimana Pak? Misalnya kita mau masukkan lagi seminggu yang akan datang untuk laptop kayak saya yang satunya lagi. Nanti 1 bulan ini terhitung ketika kami diberikan kode atau ketika kami memasukkan kode itu Pak? Biar lebih paham lagi. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Asmar. Ditanggapi langsung saja, Pak. Ya, Mbak Tia aja yang jawab. Mbak Tia ya. Apa pertanyaannya Pak? Itu kodenya sebulan sejak pertama kali diaktifkan. Nah, kalau misalnya pekan depan diinstalasi di laptop yang lain, diaktifkan lagi, berlaku sebulan, hitungan sebulan lagi enggak? Kalau alamat emailnya sama enggak Pak? Jadi bukan karena ganti laptop ya, tapi dia nempel dengan akun yang digunakan di laptop manapun gitu. Jadi ClassPoint ini bisa digunakan di berbagai laptop betul, di berbagai perangkat, tapi dalam satu waktu yang sama hanya satu yang bisa begitu. Minggu mana? Ngapun juga ngapain orang Itu pun ada batasan expire-nya ya, Pak. Misalnya Bapak menyimpan sampai tahun depan. Kalau gitu saya pakai tahun depan ya, belum tentu bisa tahun depan, Pak. Tahun depan sudah expire kode tersebut, kayak tadi ada kode yang diberikan expire kan. Nah, jadi ikut pas sekarang lagi dibagi, dipakai aja, Pak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan email yang lainnya bisa ya, misalkan kita punya akun Budget ID di install pakai yang itu, yang satunya menggunakan Gmail biasa seperti itu. Jadi kan bisa 2 akun jadinya ya. Kalau device-nya berbeda, terus nanti login instalasi, sign in dengan email yang berbeda, bisa Pak? Bisa. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Ya, baik. Sama. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, dan saya kira jelas ya tanggapan dari Mbak Tia dan Pak Asmar. Mudah-mudahan ini semakin mencerahkan kita semua, bagaimana kemudian kita semakin paham dalam proses instalasi dan pemanfaatan ClassPoint ke depan. Dan saya kira untuk pertanyaan di raise hand sudah tidak ada. Pak Asmar, masih ada waktu Pak Asmar? Kayaknya sudah cukup. Kalau saya intinya begini ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan kita lagi TOT nih ya, punya akun kita di sebulan. Coba dirasakan dulu ya, gimana nikmatnya tuh gunakan ClassPoint. Setelah itu baru bicara yang lain. Apa mau langganan terus menerus dan seterusnya. Nah jelas ClassPoint ini murah ya, murah meriah ya. Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau langganan sistem klasikal dan seterusnya bisa hubungi saya juga ya, hubungi Mbak Tia langsung juga boleh gitu ya. Bagaimana caranya? Soalnya satu sekolah ini mau langganan boleh ya, nanti ada paket-paket murahnya. Pokoknya ClassPoint ini memberikan paket murah khusus untuk orang Indonesia gitu Bapak Ibu. Jangan khawatir ya, Mbak Tia itu ada tuh. Nah dinikmati dulu cara pakainya gimana ClassPoint ini digunakan untuk pembelajaran ya. Kalau saya sudah sering, karena saya punya channel YouTube, sering buat video pembelajaran pakai ClassPoint, sering ya, bahas soal, sering. Saya guru matematika, lebih enak. Coret-coretnya, anotasi itu
lebih terkesan di siswa ya kalau kita mengajar sambil melakukan anotasi. Bahkan semua pelajaran sebenarnya seperti itu ya. Bapak Ibu bisa lihat Mario Teguh ketika dia mengisi di televisi itu ya, tidak pernah lepas dari anotasi. Dan itu menariknya Mario Teguh. Tidak pakai slide macam-macam ketika beliau menjelaskan sesuatu, tidak bahkan tanpa slide. Beliau hanya mencoret-coret ya anotasi, lalu itu tampil. Kalau di kalangan dai juga kan ada ya, suka anotasi walaupun anotasinya bukan tulis ya, misalnya di Hidayat itu kan suka anotasi ya, coret-coret buat bagan-bagan pakai pandus. Nah, yang jelas anotasi itu sangat membantu dalam pembelajaran dan itu nanti bisa dirasakan lah ketika pertemuan besok ya. Coba dulu kelas poin ini dan rasakan sensasi kehebatan dari kelas poin ini. Dan aplikasi ini sangat mudah karena dia nempel add-in di aplikasi yang sangat familiar bagi kita semua yaitu PowerPoint. Saya kira begitu dari saya Pak Samsir ya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan Mbak Tia dan seterusnya silakan. Baik. Ya, terima kasih Pak Asmar dan sepertinya ini sudah closing statement dari Pak Asmar ya. Dan mungkin saya berikan kesempatan juga kepada Mbak Tia untuk menambahkan. Silakan Mbak. Baik, wah udah gong sepertinya sih closing statementnya Pak Asmar ya. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin saya memberikan penekanan kembali bahwa kelas point tidak hanya digunakan di kelas daring, tapi juga sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya menggunakan di kelas luring ya Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah mengembalikan fokus siswa, bahkan tidak hanya kita bisa gunakan dalam bentuk ice breaking misalnya, tapi bisa juga digunakan di setiap mata pelajaran yang diampu ya. Karena bahkan kita survei di minggu kemarin kalau tidak salah, kita bertanya ke beberapa ratus guru apakah di tahun ajaran baru ini berencana untuk menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran. Nah, alangkah baiknya apabila ada penguat, yaitu mudah-mudahan kelas point bisa menjadi salah satu pilihan Bapak dan Ibu untuk bisa menguatkan pembelajaran di kelas dan juga bisa membantu anak-anak yang dengan berbeda karakter ya, apalagi ada yang visual, kinestetik, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu pilihan di kurikulum yang baru ini jika Bapak dan Ibu merencanakan untuk menggunakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru gitu. Dan seperti yang Pak Asmar tadi bilang, kami sangat mudah sekali ditemui Bapak dan Ibu. Ada keluhan apa, ada request apa, silahkan hubungi kami. Dan class point yang akan Bapak dan Ibu pelajari 3 hari ke depan ini tidak hanya berhenti di sini karena kami sedang mengembangkan class point versi 2 seperti itu. Terima kasih Pak Syamsir. Baik, terima kasih Mbak Tia, Pak Asmar atas materinya malam ini, dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa yang menjadi materi kita malam ini terkait dengan instalasi kelas point ini adalah merupakan langkah awal bagi kita semua Bapak dan Ibu untuk kemudian bagaimana dapat memanfaatkan kelas point dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing ya, karena sepertinya bahwa kita sudah mendengarkan tadi pemaparan dari Pak Asmar bahwa ketika proses instalasi ini tidak selesai, tidak tuntas, maka tentu Bapak dan Ibu tidak bisa menggunakan kelas point di PowerPoint Bapak dan Ibu. Tapi sekali lagi bahwa insya Allah kendala-kendala Bapak dan Ibu sekalian terkait instalasi itu, proses instalasi itu akan dibersamai oleh teman-teman dari CCT. Ya, sekali lagi bahwa kita semua siap untuk backup Bapak dan Ibu untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses instalasi itu. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, dan sebelum kita tutup kegiatan malam ini, mungkin ada informasi tambahan dari Pak Rahman sebelum kita akhiri kegiatan malam ini. Silakan Pak Rahman. Terima kasih Pak Samsir. Untuk kegiatan kita esok 2 hari ke depan memperhatikan peserta ini, maka nampaknya kita akan menggunakan Zoom dari Tehumi ya, karena ini sampai
akhir kegiatan jumlah peserta yang hadir itu tidak sampai di angka 300, jadi kita bisa menggunakan di Zoom dari TUBIK. Kemudian Bapak dan Ibu yang mengisi daftar hadir ini baru 94. Silahkan yang masih ada di room agar mengisi presensi. Linknya sudah ada kami bagikan. Silakan Bapak dan Ibu. Kemudian esok hari kita akan masuk pada materi fitur anotasi, ya, seperti yang disampaikan tadi Kanda Asmar ya, anotasi, kemudian masuk ke polling, kemudian setelah itu masuk ke whiteboard dan share PDF, pick name ya, pick a name. Jadi ada sebanyak 5 fitur yang insya Allah akan kita sampaikan esok hari. Oke, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Berkaitan dengan diseminasi, Bapak dan Ibu bisa lihat panduannya di deskripsi WA group ya, ada di situ. Saya sudah ubah deskripsinya agar bisa diakses, jadi menggunakan Sway. Ya, seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Samsir. Oh ya, terima kasih ke Kang Asmar, Mbak Tia, terima kasih kesempatannya pada malam hari ini. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Rahman atas informasi yang paling terakhir malam ini. Dan sebelum kita tutup, Bapak dan Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita malam ini, kepada Pak Asmar Rahmat, kepada Mbak Tia yang telah membersamai kita malam ini hingga kegiatan kita tuntas malam ini, pada Pak Taufik, rekan-rekan CCTV yang lain yang sempat hadir malam ini, Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus wilayah IGI Sulsel yang sempat hadir malam ini, dan permohonan maaf dari kami panitia kegiatan TOT Kelas Poin IGI Sulsel ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu kami dari panitia mewakili teman-teman pengurus dari IGI Sulsel mohon maaf kepada kita semua, termasuk atas keterlambatan kita memulai kegiatan tadi. Dan mungkin untuk kegiatan besok seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rahman, bahwa kita tetap di aplikasi Zoom ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita masih tetap menggunakan aplikasi Zoom karena jumlah peserta yang hadir malam ini masih bisa di-handle dengan room 300 partisipan. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.